Paket terakhir malam itu namanya Ardi Prasetya, seorang kurir paket di sebuah perusahaan logistik. Sudah hampir 3 tahun ia menjalani pekerjaannya. Hidupnya sederhana. Bangun pagi, mengambil tumpukan paket di gudang, lalu mengantarkannya satu persatu ke alamat pelanggan. Ardi suka dengan pekerjaannya. Ada semacam kepuasan ketika melihat senyum pelanggan yang menerima barang yang ditunggu-tunggu. Terima kasih, Mas. Adalah kalimat sederhana yang sering ia dengar, tapi membuat hatinya hangat. Hari itu, seperti biasa, ia memulai pagi dengan semangat. Ia mengendarai motor dengan boks kuning besar di belakangnya. Matahari bersinar terik, suara klakson kendaraan bersahutan. Di antara hiruk-pikuk itu, Ardi merasa menjadi bagian penting dari rantai kehidupan kota. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan membawanya pada sebuah pengalaman yang kelak selalu menghantuinya. Menjelang sore, ketika paket-paket sudah hampir habis dikirim, supervisor di gudang menghampirinya. Ardi, masih ada satu paket lagi. Alamatnya agak jauh. Di pinggiran kota, kata supervisor sambil menyerahkan sebuah kotak kecil. Dibungkus rapi dengan kertas coklat dan pita hitam. Biasanya perusahaan mereka hanya menggunakan lakban biasa, bukan pita seperti itu. Tapi ia tidak banyak bertanya. Siapa? Saya antar sekarang. Ia mengecek alamat yang tertera. Jalan Mawar nomor 13, Desa Sukamukti. Lokasi itu ada di pinggiran, sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota. Ardi menghela napas. Merasa agak berat karena hari sudah hampir malam. Tapi tugas tetaplah tugas. Langit perlahan berubah jingga. Ardi melaju ke arah timur, melewati jalanan yang semakin sepi. Gedung-gedung tinggi berganti menjadi sawah luas dan deretan pepohonan. Angin sore membawa hawa dingin yang menusuk. Setelah setengah jam, jalanan semakin gelap. Lampu jalan jarang terlihat. Hanya sorot lampu motor Ardi yang menembus pekatnya malam. Ia sempat berhenti di warung kecil untuk bertanya arah. Penjaga warung, seorang bapak tua, menatap alamat di paket itu dengan wajah aneh. Jalan Mawar? Nomor 13? Suaranya bergetar. Iya, Pak. Kenapa? Bapak tua itu terdiam sebentar, lalu berkata, hati-hati saja, Nak. Jangan lama-lama di sana. Ardi kebingungan, tapi ia mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan perjalanan. Akhirnya, ia sampai di Desa Sukamukti. Jalanannya sempit, hanya bisa dilalui satu kendaraan. Rumah-rumah di sana tampak tua, beberapa gelap, tanpa penerangan. Ia berhenti di depan sebuah rumah besar yang catnya sudah mengelupas, pagar besi berkarat, dan halaman penuh rumput liar. Nomornya jelas. Ke-13 Ardi turun dari motor, menatap rumah itu dengan perasaan aneh. Jendela-jendela tertutup rapat, tak ada suara dari dalam. Namun, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari balik tirai. Permisi, paket untuk... Ardi melirik kertas alamat. Nama penerima hanya tertulis, keluarga S. Tak ada jawaban. Ia mengetuk pagar, lalu pintu kayu besar di teras. Permisi, paket. Lalu, pintu itu terbuka perlahan, berderit panjang. Tidak ada seorang pun yang muncul. Ardi menelan ludah. Halo, ada orang. Sebuah suara lirih terdengar dari dalam. Masuk saja. Dengan ragu, Ardi melangkah masuk. Lorong rumah itu panjang dan gelap, hanya ada cahaya redup dari lampu minyak di meja kecil. Bau apek memenuhi udara. Di ruang tamu, duduk seorang wanita tua berambut putih, mengenakan kebaya hitam. Matanya menatap tajam ke arah Ardi. Paket untuk saya, tanyanya pelan. Ardi mengangguk cepat.
meletakkan kotak di meja. "Iya, Bu, mohon tanda tangannya." Wanita itu mengambil pena dengan tangan bergetar, lalu menandatangani resi. Tapi ketika Ardi menoleh ke arah kertas, tanda tangan itu hanya berupa garis panjang tak beraturan, seolah ditulis oleh seseorang yang buta huruf atau bukan manusia. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia ingin segera pergi. Tapi wanita itu tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak. Hati-hati di jalan." Ardi buru-buru pamit, keluar dari rumah itu. Tapi sebelum ia menyalakan motor, ia mendengar suara bisikan dari dalam rumah. "Jangan buka paket itu, jangan pernah." Ardi melaju cepat, ingin segera menjauh dari desa itu. Tapi setelah beberapa menit, ia menyadari sesuatu. Jalan yang ia lewati terasa sama. Berulang-ulang, sawah, pohon besar, tikungan tajam, semua seperti terulang. Ia memeriksa ponsel, tapi sinyal hilang total. Baterai pun tiba-tiba menurun drastis. "Ini, kenapa?" gumamnya panik. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di spion. Di jok belakang motornya, sesosok bayangan hitam duduk membungkuk. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Ardi hampir kehilangan kendali. Ia mengerem mendadak, menoleh ke belakang kosong. Tak ada siapapun. Tapi ketika ia menatap kembali ke jalan, wanita tua dari rumah itu berdiri di tengah jalan, menatapnya lurus. Ardi berteriak dan membanting setang. Motornya hampir terjatuh. Namun ketika ia menoleh lagi, sosok itu sudah hilang. Akhirnya, setelah putaran panjang yang melelahkan, Ardi berhasil menemukan jalan keluar desa. Ia sampai kembali ke kota menjelang tengah malam. Ia lega bisa kembali ke gudang logistik. Namun, rasa lega itu hilang seketika ketika ia membuka boks motornya untuk memastikan semua paket sudah terkirim. Di dalamnya masih ada kotak kecil dengan pita hitam paket yang tadi ia serahkan ke wanita tua itu. "Bagaimana bisa kembali?" teriaknya. Ia gemetar, mencoba menghubungi supervisor, tapi ponselnya mati total. Malam itu, Ardi pulang ke rumah dengan wajah pucat. Ia meletakkan paket itu di meja, menatapnya lama. Hatinya berdebar kencang, seolah paket itu hidup. Sari, adiknya yang tinggal bersamanya, bertanya, "Mas, kenapa wajahmu pucat? Itu paket apa?" Ardi tergagap. Jangan sentuh. Ini bukan paket biasa." Ia memutuskan menyimpan kotak itu di lemari terkunci. Tapi sepanjang malam, suara-suara aneh terdengar dari dalam. Bisikan, ketukan, bahkan tangisan lirih. Ardi tidak bisa tidur. Keesokan paginya, ia berencana mengembalikan paket itu ke gudang. Tapi ketika ia membuka lemari, kotak itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah secari kertas kecil dengan tulisan tangan berantakan. Paket belum selesai dikirim. Kembali ke Jalan Mawar nomor 13. Ardi gemetar membaca pesan itu. Ia tahu apapun yang ada di dalam paket itu bukanlah hal biasa. Namun pertanyaan yang menghantui pikirannya adalah, apakah ia benar-benar mengantar ke rumah orang atau sejak awal ia sudah masuk ke tempat yang tidak seharusnya? Dan yang paling menakutkan, siapa sebenarnya keluarga S yang tertulis di alamat itu? Cerita ini berakhir di situ. Paket misterius masih belum jelas keberadaannya. Dan Ardi mungkin suatu hari akan kembali ke Jalan Mawar nomor ke-13.